kamu puasa bulan Rajab, memang kamu tidak kuat puasa, mau ngapasa kayak tabu, jangan memaksakan diri, dosa nanti hukumnya. Tapi kalau puasa bulan Ramadan wajib. Itu pun Al-Quran tidak memaksa juga. Kalau ada orang puasa sekiranya puasa sakit, tidak usah puasa, bayar denda. Tapi mungkin ibai kekebai ya tidak boleh yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam ayat ini, di dalam keterangan ini menerangkan bahwasanya seseorang tidak boleh memaksakan diri. Kalau kamu bisa, katakanlah bisa. Kalau kamu tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau kamu mampu, katakanlah mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah, katakanlah kamu tidak mampu. Jangan memaksakan diri, memaksakan sesuatu yang kamu tidak bisa, karena hasilnya justru akan berbeda dari apa yang kamu inginkan. Ini dalam perkara dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama terutama. Jadi hede mong lakar lo sanggup menang barang wajib kau tuh kelako. Karena apa? Tidak ada orang tidak sanggup barang wajib, hanya sholat 5 waktu ya. Tapi kalau kamu tidak bisa umpamanya mengerjakan banyak tugas seperti kamu harus menghafalkan Al-Quran dan Alfiyah dan ini harus hafal semua, ya udah jangan memaksakan diri, pilih salah satu Qur'annya atau Alfiyahnya. Gitu. Ya kalau kamu masih bisa silakan diperjuangkan karena itu akan menentukan kesuksesanmu sendiri. Allah Ta'ala juga tidak suka orang yang memaksakan diri. Tiap orang itu punya batas. Tiap orang itu punya kemampuan dalam batas masing-masing. Dayaki hede mondi moret. Menglakar heda more itu lo mampu menguasai sesuatu semuanya, ya sudah jangan dipaksakan. Carilah yang paling dia kuasai, lalu ahlikan itu. Sehingga muridmu itu bisa menjadi orang yang ahli di bidang itu. Di bidang yang cocok. Itu. Tiap guru itu pasti punya pandangan begitu. Ada di antara kamu itu bakat di ilmu filosofis atau bakat di ilmu hikmah, ya itulah diajarkan. Ada yang bakat di ilmu alat, ilmu nahu, ya itulah diahlikan. Jangan kemudian yang bakat di ilmu alat dipaksakan untuk bakat di ilmu hikmah. Atau yang bakat di Al-Quran lalu dipaksakan di ilmu alat. Jangan. Agar itu bisa sempurna bentuknya gitu. Makanya di sini Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui ayat Al-Quran ini. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi dengan Allah disuruh mengatakan, saya tidak meminta ongkos darimu atas dakwah ini, dan saya juga tidak dipaksa. Dan saya juga tidak akan memaksakan diri untuk membuat kamu sekalian beriman. Begitu. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, wa ma'alaina illal balagh. Masalah orang itu beriman atau tidak beriman, itu urusannya sendiri besok di akhirat. Nah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hal dakwah. Tapi kalau dalam masalah mencegah kemungkaran harus mampu. Wajib mampu karena pasif. Kalau aktif tidak mampu masuk akal. Jago-jago aktif itu kamu berinisiatif seperti sholat. Kamu tidak mampu sholat 5 waktu, itu berarti maksiat. Popo orang dia. Kenapa? 5 waktu itu rata-rata orang mampu. Orang ngocalo sanggup salat 5 waktu, berarti orangnya bener sakit tang matang lo bisa mikir. Karena salat 5 waktu ma'akluhu sabitan, selama akal seseorang itu tetap wajib salat. Baik salat berdiri, salat duduk, salat tidur, salat keng pikir tok. Mau lo bisa pendem bae. Ya penjak. Pendem. Nah, untuk yang bersifat aktif seperti tambahan-tambahan yang aktif, kamu puasa bulan Rajab, memang kamu tidak kuat puasa, mau ngapasa kayak tabu, jangan memaksakan diri, dosa nanti hukumnya. Ya. Tapi kalau puasa bulan Ramadan wajib. Itu pun Al-Quran tidak memaksa juga. Kalau ada orang puasa sekiranya puasa sakit, tidak usah puasa, bayar denda. Tapi mungkin ibai kekebai ya tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh.
Tapi umpamana pahede pak kote wajib pakai sholat malam, kapi kote bojong malam, mulak bojong malam, itu ndak bagus kalau menurut saya. Tapi ada sebagian pondok itu diwajibkan sholat malam pesantrennya. Ya penjak, diwajibkan. Tapi saya kan tahu tingkah santri saya orang kadang-kadang bajang jemaah bain ruburu, suara bojong malam, lepas pedagang maling mereka malam mana. Iya, nah yang seperti itu tidak di sini tidak memaksa. Tapi kalau sholat jemaah memang diwajibkan. Tidak jemaah ya ditindak. Begitu. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan harus dipaksa. Tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh berjudi. Ini harus dipaksa. Kenapa? Karena dengan diam saja kamu sudah bisa meninggalkan kemaksiatan. Itu pasti berarti. Hede keneng-neng gobo. Hari mong lo mong terolo ala ko maksiat pekot. Ya wis pekot nengeneng lo maksiat ya. Ya penja. Keneng-neng je lo maksiat. Berarti bukan dia tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, tapi dia yang senang melakukan kemaksiatan. Nah, orang yang seperti itu boleh dipaksa tidak bermaksiat. Korong nang dalam rumah. Sabak dalam penjara. Nah, itu bisa tidak bermaksiat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak memaksakan diri. Artinya kita dalam melakukan sesuatu itu ya harus semampunya. Kalau dalam masalah kebaikan. Tapi dalam kemaksiatan harus dipaksa untuk tidak melakukan. Karena dengan diam saja dia bisa tidak bermaksiat. Gitu, itu pasif namanya. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Makanya di sini dari Masruq diceritakan Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya kita dicegah dari memaksakan diri gitu. Mempersulit diri sendiri untuk melakukan sesuatu, memaksakan diri itu tidak diperbolehkan. Irja' lana qalbi ma'ak